Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Zulbiri dari Universitas Primagraha, Prodi PGSD dengan NIM 221365. Di sini saya ingin melakukan penjelasan terkait kalimat efektif guna memenuhi nilai UTS dari mata kuliah pembelajaran belajar membaca, menulis dan membaca yang diampu langsung oleh Ibu Maulina Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan kalimat efektif. Kita akan menuju latar belakang. Jadi, komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Salah satu unsur penting dalam komunikasi yang efektif adalah penggunaan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif dapat membantu menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep kalimat efektif dan bagaimana menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari. Pengertian dari kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah atau dapat memahami apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara dengan mudah, jelas, lengkap seperti maksud dari pembicara. Definisi kalimat efektif menurut ahli yang bernama Kerov, kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis dan mampu menimbulkan gagasan yang sama tepatnya pada pikiran pendengar atau pembaca. Pentingnya kalimat efektif. Yang pertama, memudahkan pemahaman, kemudian mencegah kesalahpahaman, lalu ada meningkatkan kualitas, efisiensi waktu dan energi, meningkatkan kredibilitas, optimal di era digital. Kita bahas pertama, memudahkan pemahaman. Kalimat efektif dapat memudahkan pesan sehingga pesan tersebut itu mudah dipahami tanpa ambiguitas, komunikasi jadi lebih lancar gitu loh. Jadi menggunakan kalimat efektif ini jadi pemahaman dari si pembaca atau pendengar ini lebih mudah dan tidak berpikir-pikir berulang-ulang kali gitu. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman. Kalimat yang menjelaskan menghindari kebingungan. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalimat efektif ini mencegah kesalahpahaman sehingga si pendengar atau pembaca ini tidak merasa kebingungan saat mendengarkan atau membaca apa yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya, meningkatkan kualitas. Memperbaiki mutu tulisan dan komunikasi lebih mudah diterima. Nah, jadi tulisan dan komunikasi ini kalau orang sudah berbicara dengan kualitas yang high value, itu otomatis bakal lebih didengar oleh para pendengar, teman-teman. Kemudian ada efisiensi waktu dan energi. Pesan disampaikan secara ringkas dan jelas. Nah, kenapa bisa disebut pesan ini disampaikan secara ringkas dan jelas? Karena penggunaan kalimat efektif ini tidak memerlukan atau tidak perlu menggunakan 2 kali pengulangan kalimat karena sudah sangat efektif atau sangat tepat untuk menjelaskan sebuah materi atau gagasan, begitupun menjelaskan sebuah situasi. Jadi tidak perlu disampaikan 2 kali karena gimana ya, pendengar itu langsung mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara. Meningkatkan kredibilitas, membuat argumen lebih persuasif dan terstruktur. Optimal di era digital, memudahkan audiens memahami pesan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Subjek dan predikatnya jelas. Hindari subjek ganda, kata penghubung yang salah. Keparalan bentuk. Unsur sederajat harus berbentuk sama. Kehematan kata, hindari pleonasme, pengulangan subjek yang tidak perlu, dan bentuk jamak yang bermakna tunggal. Kecermatan pilihan kata. Pilih kata yang tepat
dan sesuai konteks, hindari makna ambigu, dan perhatikan makna denotasi konotasi. Selanjutnya ada ketegasan makna. Letakkan bagian penting di awal kalimat, gunakan partikel penegas untuk menekankan kalimat. Kepaduan gagasan, hubungan antar struktur harus logis, hindari gagasan yang tidak relevan. Kelogisan bahasa kalimat harus masuk akal dan sesuai dengan kenyataan atau prinsip umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur. Kalimat harus seimbang antara gagasan struktur bahasa dengan subjek dan predikat yang jelas, serta kata penghubung yang tepat. Nah, jadi dari kalimat ini harus seimbang antara gagasan sama struktur bahasa. Terus subjeknya juga menggunakan predikat yang jelas dan menggunakan kata penghubung yang tepat. Keparalel bentuk. Gunakan bentuk kata yang sejajar. Misal, jika satu bagian menggunakan kata benda, bagian lainnya juga harus kata benda. Selanjutnya, pemilihan kata atau diksi dan ketepatan makna. Pilih kata yang tepat sesuai konteks untuk menghindari keambiguitasan dan kesalahpahaman si pendengar atau pembaca. Selanjutnya ada kehematan kata. Gunakan kata secukupnya, hindari pengulangan subjek dan kata-kata yang tidak perlu. Kecermatan penalaran. Susun kalimat secara logis dan sistematis agar pesan tidak membingungkan untuk pembaca atau pendengar. Lalu ada kepaduan dan kesejajaran. Pastikan informasi padu, tidak bertele-tele, dan gunakan struktur klausa yang konsisten. Taat terhadap tata aturan ejaan atau EYD. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar penting untuk kejelasan. Jadi kata ejaan yang benar itu harus digunakan supaya orang-orang yang mendengarkan atau membaca dari kalimat kita yang akan kita sampaikan itu jadi mereka langsung paham gitu loh teman-teman. Jadi nggak mereka berpikir lagi. Jadi kayak misal ini artinya apa ya, ini artinya apa ya, ternyata typo gitu. Itu nggak boleh ya teman-teman. Terus ada juga kesesuaian konteks dan tujuan komunikasi. Sesuaikan kalimat dengan konteks dan tujuan komunikasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Hindari penggunaan bahasa daerah atau asing yang tidak tepat karena bisa membingungkan pembaca atau pendengar. Nah, kalau yang ini contohnya tuh kayak misal kalian mau berpidato nih. Kalian orang Sunda misalkan mau berpidato di tempat orang Jawa. Itu kurang relevan karena kurang tepat karena dari bahasa daerahnya aja udah beda. Otomatis dari cara pemahaman pembahasaannya itu otomatis juga berbeda teman-teman, karena beberapa ada bahasa yang kayak bahasa Sunda sama Jawa tuh ada yang sama cuma artinya beda. Kayak misal gedang di Sundanya saya nggak tahu, cuma di Jawanya itu gedang itu artinya pisang gitu. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan pemaparan materi tentang kalimat efektif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.